Acara selanjutnya yakni merupakan acara inti pada malam ini, yakni Mau'izatul Hasanah yang pertama, yang mana akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Andes Fakhrul Razi kepada Kiai Haji Dr. Andes Fakhrul Razi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Para ustadz, kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik yang saya hormati, kita semua sudah tahu siapa itu ibu. Ibu adalah orang yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Karena ibu maka kita ada. Karena ibu kita tumbuh seperti sekarang ini. Karena ibu kita bisa merasakan kehidupan ini. Mulai saat ini, malam ini, detik ini, marilah kita melihat ke belakang sejenak sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Di dalam kitab Tahliyah wa Targhib fi Tarbiyatu wa Tahdib yang dikarang oleh Sayyid Muhammad, bahwasanya telah banyak kesulitan yang ibu alami semasa kehamilannya. Sangat berat untuk ibu, tapi demi sang buah hatinya yang tercinta, ibu rela mengorbankan apapun. Baik itu dalam urusan makanan yang dimakan, perilaku sehari-hari di masa kehamilan, takut anaknya tidak sama dengan anak-anak yang lain. Ketika ibu hamil, aktivitasnya terbatas, tak seperti biasanya, dan ibu juga rela menahan rintihan sakit ketika melahirkanmu. Nyawa pun ditaruhkan demi sang buah hatinya lahir ke dunia untuk bisa melihat indahnya kehidupan ini. Betapa sakitnya rasa melahirkan. Apakah kalian sudah berterima kasih kepada ibu yang telah menjaga dan merawatmu? Saya rasa kalian masih belum berterima kasih kepada ibumu. Setelah melahirkan kurang lebih 2 tahun, ibu menyusui kita tanpa kenal waktu. Siang beliau jadikan malam karena semalam tak nyenyak tidur. Malam pun dijadikan siang karena beliau terusik dengan suara rengekan dan tangisan kita di kala kecil. Mencuci pakaianmu di waktu kecil. Ketika kita buang air kecil atau buang air besar, ibu rela membersihkan tanpa mengeluh. Tak jarang di masa kita sekolah, ibu harus menanggung berbagai beban. Seragam kita kotor, ibu yang mencucikan. Seragam kita hilang, ibu yang mencarikan. Seragam kita sobek, ibu yang menjahitkan. Dan seterusnya. Hingga sekarang ini kita berada di pondok pesantren, ibu rela mengirimu meskipun jauh dan lelah demi sang buah hatinya yang menuntut ilmu, dan ibu tidak pernah mempersoalkan ketika kita meminta apapun. Kita minta HP, oleh ibu dibelikan. Kita minta ini, minta itu, oleh ibu dituruti demi kamu, demi anaknya yang tercinta. Tak jarang pula di masa kecil kita harus membuat ibu bingung lantaran kita bermain ke tempat yang terlampau jauh. Tak jarang pula ibu harus menanggung rasa malu akibat ulah usil kita terhadap anak tetangga dan lain sebagainya. Para ustadz, kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik yang saya hormati, sungguh besar jasa ibu kepada kita. Sehingga jika kita membalas jasa-jasa ibu dengan menggendong ibu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, diberikan harta miliaran, diberikan rumah mewah sekalipun, itu belum cukup untuk membalas jasa-jasa ibu. Maka cukuplah kiranya kita membalas jasa-jasa ibu dengan memberikan kepayahan kita dan membantu aktivitasnya sepulang dari pondok. Tapi pertanyaannya, mampukah kita melakukan semua itu? Kayaknya sih tidak. Ya, semoga saja iya. Akan tetapi, jika kita tidak mampu melakukan semuanya, maka janganlah kita meninggalkan semuanya dan senantiasa mendoakannya. Allahumma ufirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabba
صغيرا. Marilah kita bersama-sama mendoakan ibu semuanya. Allahumma ghfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kama rabbayani shaghira. Sekali lagi. Allahumma ghfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira kama rabbayani shaghira. Artinya kita harus bersungguh-sungguh berupaya membahagiakan ibu demi membalas jasa-jasa beliau dan demi mendapatkan keridhaan beliau. Akan tetapi jika kita benar-benar tidak mampu melakukan dengan tindakan karena satu dan lain hal, maka cukuplah kiranya kita menyisihkan waktu untuk rutin mendoakannya. Semoga beliau dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dibarokahkan kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya janganlah sekali-kali kita menyakiti hati beliau, karena surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Barang siapa yang diridhoi oleh para ibu, maka bisa masuk ke dalam surga. Barang siapa yang tidak diridhoi oleh para ibu, maka bisa mengeluarkan dari surga. Di dalam hadis yang masyhur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu tahta aqdamil ummahat, man syi'na adkhilna wa man syi'na akhrajna." Artinya kita tidak akan bisa masuk surga apabila ibu tidak meridhoi kita. Dan kita juga harus mewaspadai doa buruk atau kutukan ibu lantaran kelakuan kita. Cukuplah kutukan ibu terjadi pada si Malin Kundang dalam cerita legendaris itu, tapi tidak terjadi pada anak cucunya, anak cucu kita, termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para ustadz, kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik yang saya hormati, ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga saja kita dapat digolongkan sebagai anak yang soleh dan solehah, dan semoga kita dapat membahagiakan ibu kita sebagaimana dambaan setiap orang tua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.